Shalom. Coba lambaikan tangannya dong. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu ini ya ada beberapa berita yang sangat luar biasa ya kalau kita simak. Kalau Bapak Ibu menyimak berita di TV kah, di sosial media, Instagram, Twitter ya, ada beberapa berita yang sangat mencolok ya. Salah satunya perang ya. Tapi ada juga tentang COVID. Tapi ada satu hal yang berbeda ya. Satu kasus atau satu berita tentang sebuah kasus penipuan investasi bodong ya. Ada beberapa influencer ya yang kalau teman-teman juga tahu atau teman-teman Bapak Ibu lihat di berita ya mungkin kenal ya, ada beberapa influencer ya ini terjerat kasus penipuan investasi bodong ya, sehingga mulai dipanggil dan akhirnya statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat mencengangkan ya. Ketika buat saya secara pribadi, ketika saya mulai terjun di dalam dunia teknologi ya, ada banyak hal yang mulai ditawarkan ya. Dan kalau Bapak Ibu menyimak atau mengenal influencer tersebut yang ditangkap oleh karena kasus investasi bodong ini, kalau kita lihat ya beberapa waktu mereka mulai menunjukkan gaya hedonnya ya, mereka mulai memamerkan apa yang dia dapat, rumah miliaran rupiah ya, mobil sport dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik bagi banyak orang, sehingga apa yang terjadi, mereka terjun di dalam investasi tersebut. Sehingga apa yang terjadi, orang-orang yang mulai terjun di dalam investasi tersebut, saya tidak akan menyebutkan platform apa ya, tetapi yang jelas ada banyak barisan sakit hati orang yang karena terjun di dalam investasi tersebut mereka mengalami kekalahan. Sehingga apa yang terjadi, mereka mulai melaporkan beberapa influencer tersebut yang dalam tanda kutip mereka menjadi sales atau yang disebut afiliator. Mereka mulai ditangkap, mereka mulai dilaporkan dan mulai ditangkap ya. Sehingga apa yang terjadi, kasus ini mulai booming ya, kasus ini mulai booming ya. Betapa gampangnya ya seseorang memiliki beratus miliar ya atau miliaran rupiah ya, bisa punya rumah dan lain sebagainya di usia belum genap 25 tahun. Bayangkan, sini ada yang belum usianya 25 tahun udah punya rumah mewah, mobil sport dan lain sebagainya, yang ternyata mereka dapatkan dari investasi bodong tersebut. Banyak anak-anak Tuhan saat-saat ini pengen banget yang namanya instan ya, termasuk tadi kayak instan punya rumah instan, rumah besar, wah mewah megah dengan instan. Sehingga apa yang terjadi ya, banyak anak-anak Tuhan pun yang terjun di dalam hal tersebut. Sehingga apa yang terjadi, uang mereka ludes, habis. Bahkan beberapa waktu yang lalu sampai ada yang bunuh diri gara-gara mereka loss, mereka habis hartanya, jual ini, jual itu, pinjam ini, pinjam itu. Untuk apa? Untuk sesuatu hal yang instan. Nah, sesuatu hal yang instan ini sebenarnya tidak baik. Saya punya istri, ya, Bapak Ibu tahu,
Saya bersyukur punya istri yang baik ya. Dia paling gak suka kalau saya tuh makan mie instan, paling gak suka, apalagi sebelum anak saya lahir. Itu ketat banget, kayak ada polisi di rumah kalau saya makan mie instan. Kenapa? Karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Dan banyak anak-anak Tuhan sekarang lebih mengejar sesuatu hal yang instan. Yang instan ditawarkan oleh dunia. Tuhan tidak pernah mengajarkan sesuatu hal yang instan. Makanya firman Tuhan pagi hari ini kita kan sama-sama renungkan. Dan saya memberi judul tema firman Tuhan, bergerak dan bertumbuh dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Hagai. Kita buka di dalam Hagai. Hagai pasal yang pertama. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa simak di Alkitab masing-masing atau bisa lihat di LCD. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyi, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau kita lihat histori daripada kitab Hagai, ya, di mana bangsa Israel ini mulai dibawa oleh Tuhan ke pembebasan dari bangsa Babel, ya, pembebasan dibawa dari perbudakan, mengalami satu pembebasan kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, ya. Tetapi setelah mereka mendiami Yerusalem, mereka tinggal di dalam perjanjian dari pembuangan, mereka mulai melupakan rumah Tuhan, bait Tuhan. Ya, mereka tinggal bertahun-tahun di situ, tetapi dibiarkan rumah Tuhan terbengkalai, tetap menjadi puing-puing pada saat itu. Sehingga ini menjadi sebuah kesedihan. Yang ditambah lagi kesedihan Tuhan adalah ketika bait Allah tetap menjadi puing-puing, mereka mulai memperindah rumah mereka. Mereka mulai memperindah perabotan rumah mereka. Makanya Tuhan di dalam Alkitab tadi di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, inilah problem yang terjadi pada saat itu. Masalah yang terjadi ketika bangsa Israel diberikan sebuah kebebasan, ya, diberikan sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, keluar dari perbudakan, dari pembuangan, mereka kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melupakan bait Allah. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Di ayat yang ke-7 juga demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ada 2 kali kalimat dikatakan, perhatikanlah keadaan, perhatikanlah keadaan. Ini yang Tuhan sampaikan. Ini yang mau Tuhan tekankan kepada bangsa Israel pada saat itu, agar mereka memperhatikan keadaannya, bukan keadaan pada saat mereka happy pada saat itu. Mereka happy, rumahnya megah, dibalut dengan papan-papan yang begitu luar biasa, tetapi rumah Tuhan dibiarkan seperti puing-puing, ya, puing-puing yang habis, tidak berbentuk bangunan.
Ya, Tuhan ingin bangsa Israel ini memperhatikan keadaan mereka, keadaan yang dimana, keadaan yang Tuhan sudah tolong. Ya, keadaan dimana Tuhan sudah tolong bangsa Israel ini keluar dari tanah perbudakan, dari tanah dimana mereka tidak memiliki sebuah kebebasan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Babel. Ini yang Tuhan mau untuk bangsa Israel ini perhatikan di dalam kehidupan mereka. Memang ada pepatah katakan, jangan lihat yang di belakang, tapi lihat yang ke depan. Tapi tidak ada salahnya ketika kita melihat sesuatu hal yang di belakang baik menjadi sebuah batu loncatan. Makanya saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi. Kenapa kaca mobil itu di depan lebih besar, lalu spionnya lebih kecil? Ya, karena orang bawa mobil itu harus pandangannya ke depan. Tetapi tidak melupakan spion atau kaca mobil yang kecil di kanan dan di kiri. Kenapa? Karena kalau kita belok harus melihat kanan dan kiri. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah salah. Mereka hanya menatap ke depan. Mereka tidak memperhitungkan bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan itu begitu luar biasa. Sehingga apa? Mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih mempercantik keindahan mereka, kehidupan mereka. Tetapi rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Dan apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-6, ke-9, ayat yang ke-11 kita baca. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Ayat ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskanmu. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya, inilah penyebab, ya, di mana bangsa Israel ini tidak mengalami sebuah pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan mereka. Di ayat ke-9 dikatakan 9b, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Akhir-akhir zaman ini ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai mementingkan keadaannya sendiri. Mereka mulai tidak mementingkan kehidupan rohani. Mereka mulai mengesampingkan Tuhan. Ya, inilah yang menjadi sebab pertama bangsa Israel ini ketika mereka menabur banyak, hasil mereka sedikit. Ya, ketika mereka makan tidak sampai kenyang. Mereka minum tidak sampai puas. Sedih. Bahkan tadi Tuhan katakan di ayat yang ke 9 ayat 10. Itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke dalam negeri. Jadi hal yang pertama, sebab yang pertama kenapa kita tidak bisa bergerak dan bertumbuh di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita lebih suka mengutamakan kehidupan kita terlebih dahulu. Kita lebih suka mempercantik rumah kita terlebih dahulu, fisik kita terlebih dahulu ketimbang baik Allah yang tidak kelihatan. Ini yang menjadi sebuah penyebab di mana kita
bisa dikatakan orang Kristen yang memiliki iman yang kerdil. Kenapa? Karena kita tidak mengutamakan Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang berkata, Tuhan, aku kan sudah ke gereja Tuhan, aku sudah berdoa Tuhan, aku sudah berpuasa Tuhan, tapi penyakit aku masih seperti ini Tuhan, tapi kehidupan aku seperti ini Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, ke gerejakah dengan sungguh-sungguh? Berdoakah dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan kita berdoa kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Iya. Yang menjadi pertanyaannya, kita berpuasa untuk apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya inilah yang Tuhan lakukan. Ketika bangsa Israel lebih mementingkan keadaan rumahnya ketimbang rumah Tuhan. Ketika mereka menabur banyak, mereka menghasilkan sedikit. Ya, ketika mereka makan tidak sampai kenyang, mereka minum tidak sampai puas. Ya. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Oh. Ya, betapa sedihnya kita bekerja banting tulang dan lain sebagainya, tetapi kita taruh pundi-pundi, apa yang kita hasilkan itu ada lobang. Ya, ini menjadi sebuah warning, peringatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ya, bahwa betapa pentingnya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar ketika kita mengutamakan Tuhan, kita bisa mulai bergerak dan mengalami sebuah pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam kehidupan bukan kita lagi, tetapi Kristus. Ya. Makanya tadi sebuah pendahuluan yang saya sampaikan tentang betapa banyaknya anak-anak Tuhan juga mulai mencari sesuatu hal yang instan, mau kaya cepat tanpa proses, mau punya ini pengen ada, seperti anak kecil ya. Kalau minta mainan harus ada, minta ini harus ada, ya. Mental kita mental instan jadinya Bapak Ibu. Dan inilah yang harus sama-sama kita renungkan. Sehingga ketika kita memiliki sebuah kehidupan, terus ketika kita mulai diberikan mindset segala sesuatu bisa instan, akhirnya ketika kita mendapat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan keadaan kita, kita akan lebih cenderung menolak, bukan beri tadi depan, menolak. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ada banyak anak-anak Tuhan juga ketika mereka hidupnya mengalami kekecewaan, Tuhan gak sayang dengan saya. Akhirnya apa? Mereka pindah agama, mereka cari jalan pintas, mereka mulai melupakan Tuhan, mereka mulai melupakan yang namanya beribadah. Nah, hal-hal inilah yang perlu sama-sama kita renungkan, bahwa betapa pentingnya kita memiliki sebuah pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar ketika kita menabur banyak, hasilnya juga banyak. Agar ketika kita makan sampai kenyang, pas. Agar ketika kita minum, kita tidak berkekurangan, tidak menjadi haus kembali. Yang pertama, kita perlu mengutamakan Tuhan. Agar apa? Agar kita mengalami satu pertumbuhan kehidupan rohani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini yang perlu sama-sama kita renungkan. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ada banyak hal-hal yang mulai dunia tawarkan, dan tidak sedikit anak-anak Tuhan tidak tergiur. Semua banyak yang tergiur akan apa yang dunia tawarkan. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus tadi. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, sebab yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami sebuah pergerakan rohani ya di akhir zaman ini ya. Sebab yang kedua, ketika kita menginginkan sebuah pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini ya. Hal yang kedua, kita tidak menjadi kanak-kanak. Amin. Coba katakan bersama-sama dengan saya, kita tidak menjadi kanak-kanak. Kita tidak menjadi kanak-kanak. Amin. Ya, di ayat yang ke-14 tadi jelas dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kenapa? Ya, karena anak-anak itu lebih gampang untuk dibodoh-bodohi. Anak itu tidak tahu, makanya di dalam Ibrani, kita buka dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan seterusnya saya akan bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang benar, baik daripada yang jahat. Ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran yang benar, ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya. Jadi anak-anak tadi dikatakan hanya bisa makan susu, minum susu, dia tidak bisa makan makanan yang keras. Ya, kenapa? Karena panca inderanya belum bisa menerima sesuatu hal yang keras. Dia hanya bisa menerima yang lembut-lembut saja. Ya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita renungkan, bahwa ketika kita ingin bergerak bersama-sama dengan Tuhan, memiliki pertumbuhan iman di dalam Tuhan, ya, kita perlu memiliki karakter sebagai orang dewasa, tidak seperti kanak-kanak. Ya, kenapa? Karena orang dewasa lah dikatakan, ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menjadi dewasa adalah pilihan Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, kita pasti mengalami yang namanya pertambahan usia. Ya, kita pasti akan menjadi orang dewasa. Tetapi orang dewasa yang dimaksud bukanlah sekedar hanya dilihat dari umur. Ya, tapi yang Tuhan mau tekankan di sini adalah kedewasaan secara rohani. Ya, karena orang dewasa secara rohani, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak baik itulah yang akan menghambat pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Itu yang akan menghambat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, makanya kenapa? Ya, kita perlu belajar menjadi orang yang dewasa. Ya, makanya tadi saya katakan, sesuatu hal yang instan itu tidak baik. Kenapa? Karena memang tidak baik mengajarkan seseorang untuk mendapatkan hal-hal yang tidak memerlukan usaha. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah seseorang yang memerlukan sebuah kedewasaan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, iman kita perlu memiliki sebuah pertumbuhan. Kita perlu menjadi orang yang dewasa. Kenapa? Karena orang yang dewasa tahu proses. Orang yang dewasa dia dapat mengerti bahwa untuk mendapatkan sesuatu
harus ada proses. Ketika kita merindukan, iman kita ditambah, kepercayaan kita ditambah, pertumbuhan iman kita nampak jelas di hadapan Tuhan. Ya, kita perlu mau diproses. Karena ketika kita tidak ingin diproses, ya ada banyak orang-orang Kristen datang ke gereja, Tuhan, saya datang ke gereja ingin berkat. Pokoknya pulang saya harus dapat berkat ya Tuhan. Tuhan, ketika kita berdoa sakit, Tuhan, saya sakit ini Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan dengan percaya saya pasti sembuh. Ya, ingat Bapak Ibu, Tuhan itu tidak bisa didikte. Rencana Tuhan tidak bisa didikte oleh rencana kita. Karena apa? Karena apa yang Tuhan rencanakan pastilah sesuatu hal yang baik. Lalu ada pertanyaan seperti ini, itu loh ada hamba Tuhan, dia hidupnya luar biasa, tapi kok ada satu penyakit, dia harus mati juga. Ingat, Tuhan punya rencana yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Ya, jadi makanya tadi saya katakan Tuhan itu tidak pernah bisa didikte oleh kita. Ya, Tuhan tidak pernah bisa ya untuk disamakan dengan apa yang hati kita mau, pikiran kita mau. Kenapa? Karena jauh daripada pikiran kita, jauh dari perasaan hati kita. Tuhan itu luar biasa. Dia pasti mempertimbangkan sesuatu hal yang baik. Dia memberikan, dia merencanakan sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kita perlu mengalami sebuah pertumbuhan di akhir zaman itu, pertumbuhan di dalam kerohanian kita sebagai anak-anak Tuhan, agar mampu menghadapi ya masa depan yang kita belum tahu, keadaan di seminggu ke depan kita belum tahu, bulan depan kita belum tahu, bahkan besok pun kita nggak akan tahu, bahkan pulang gereja pun apa yang akan terjadi kita nggak akan tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan asal kita percaya bahwa apa yang Tuhan berikan adalah sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu sama-sama kita renungkan. Paulus pernah berkata kepada satu jemaat, Paulus berkata, aku menyampaikan sesuatu kepada kalian, ya, sesuatu hal, ya, dengan seperti seorang bapak memberikan susu, ya, tetapi kalian aja gak percaya, kalian gak sanggup. Bayangkan susu aja diberikan Paulus kepada satu jemaat pada saat itu. Ya. Masalah di kisah para rasul. Ya. Tapi jemaat tersebut mereka nggak sanggup menerima susu pun. Nah, oleh karena itu kita perlu sama-sama merenungkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki sebuah pertumbuhan rohani, sehingga apa yang akan terjadi di esok hari, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, tahun depan yang akan terjadi ke dalam kehidupan kita, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita sudah siap. Kita sudah memiliki sebuah kedewasaan rohani. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa mengambil sebuah langkah yang tepat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Kenapa kita perlu memiliki sebuah pilihan yang tepat, jalan yang tepat di dalam Tuhan? Karena ketika kita memilih satu langkah yang salah, ya, kita akan terjerumus jauh. Ya. Ketika kita mengalami sebuah masalah, lalu kita mulai lari kepada yang bukan Tuhan, yang tidak berasal dari Tuhan, percaya, satu kali waktu kita akan mengalami sesuatu hal yang jatuhnya luar biasa. Tapi kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu mari sama-sama kita renungkan betapa kita perlu memiliki sebuah kedewasaan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak lagi memiliki sebuah label Kristen kekanak-kanakan yang hanya bisa menerima susu, yang hanya sekedar bisa menerima susu. Oh Tuhan, aku datang entar ke gereja pengen dengar firman Tuhan yang menyenangkan hati, telinga saya Tuhan. Pokoknya tentang berkat-Nya Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan. Di gereja itu pengajaran. Di gereja itu ceritanya tentang akhir zaman. Wah, gak seru. Di gereja tersebut ada setiap minggu ceritanya tentang berkat dan berkat. Wah, gimana kalau kita datang ke gereja tersebut? Ya.
Nah, ini yang menjadi persoalan kita di akhir zaman seperti ini. Orang tuh lebih suka yang mendengar sesuatu hal yang menyenangkan telinganya tanpa memikirkan bagaimana masa depannya. Yang hanya mementingkan telinganya, enak didengar pada saat itu. Ya, kita tidak mementingkan betapa rindunya Tuhan itu diutamakan di dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu rindu kita itu sebagai anak-anak Tuhan memiliki sebuah kedewasaan. Ya, karena mengikut Tuhan harus melalui proses. Ya, mengikut Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi Tuhan akan memberikan sebuah kemudahan kalau kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu ada cerita firman Tuhan waktu kecil ya, atau nyanyian juga, mengikut Tuhan itu jalannya kecil, berbatuan. Tapi kalau kita mau ngikut dunia, jalannya besar, aspal. Ya. Sehingga kalau kita lewat enak, bawa mobil enak, bawa motor enak, tidak ada gejelugan. Ya. You know gejelugan. Ya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita renungkan, bahwa ketika kita memutuskan mengikuti Kristus, akan ada hal-hal yang luar biasa Tuhan berikan. Tetapi kita perlu tahu bahwa hal-hal luar biasa itu pun akan Tuhan berikan, ya, akan Tuhan nyatakan, tidak kita dapatkan dengan instan. Kita perlu memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita perlu meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tadi orang dewasa, ayat yang ke-14 Ibrani pasal 5. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Orang yang mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan akan gampang banget membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, tadi saya katakan, ya, ini saya ulang-ulang kembali ya, ada beberapa kali, ya, sering banget suka dengan hal-hal yang menyenangkan telinga. Nah, pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita, bahwa betapa penting kita memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita memiliki sebuah karakter kedewasaan sebagai orang dewasa, kedewasaan di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Karena ketika kita memiliki ya satu tempat yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, percaya Tuhan akan bertahta, Tuhan akan leluasa untuk melakukan sesuatu hal yang spektakuler, sesuatu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi. Sehingga hidup kita bukan perasaan kita lagi. Sehingga hidup kita bukan karena pikiran kita lagi, tetapi hidup kita oleh karena Kristus. Hidup kita oleh karena rencana Tuhan. Dan yang kedua, ya, kita tidak memiliki sebuah karakter seperti kanak-kanak. Kita memiliki sebuah kedewasaan rohani. Karena orang yang dewasa rohani, tadi firman Tuhan katakan dapat membedakan yang baik dan mana yang tidak baik. Dan inilah yang membedakan orang dewasa dengan kanak-kanak. Ya. Dia akan memilih pilihan yang baik dan menjauhi hal yang tidak baik. Sehingga pertumbuhan rohani pun akan kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kita akan mengalami sesuatu hal yang ajaib di dalam Tuhan. Kalau kita belum mengalami hal-hal yang demikian, hal yang Tuhan, aku udah ngiring Tuhan nih udah 20 tahun. Aku udah percaya Tuhan 20 tahun, kok kayaknya aku biasa-biasa aja Tuhan itu. Kok aku kayaknya hidup tuh gini-gini aja Tuhan. Coba sesuatu hal yang baru dengan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau dan rasakan apa yang yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu hal yang spektakuler, sesuatu hal yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Saya pernah sampaikan juga di beberapa waktu yang lalu di tempat ini, ada seorang pelukis
Ya, dia melukis Tuhan Yesus sedang di luar pintu, di luar rumah. Ya. Lalu posisi rumah itu tertutup. Ya. Posisi rumah itu tertutup, lalu si pelukis ini katakan kepada teman-temannya, mereka katakan, teman-teman coba koreksi apa yang menjadi kekurangan dalam lukisan saya tersebut. Wah, teman-temannya mulai, wah enggak, ini bagus banget, Tuhan Yesusnya ganteng, rumahnya cantik, ada tamannya, wah bagus deh pokoknya. Komentarnya yang indah-indah. Tapi satu kali waktu ada seorang temannya, dia katakan, ada yang kurang Pak. Apa yang dikatakan oleh si temannya ini? Yang kurang itu pintu di luar nggak ada gagangnya. Lalu si pelukis ini katakan, memang sengaja saya tidak bikin gagang. Kenapa? Karena rumah itu akan dibuka oleh si pemilik dari dalam. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di luar, pemilik tidak buka rumah, Yesus tidak akan masuk. Yesus tidak akan memaksa masuk, menggedor-gedor pintu untuk masuk. Tapi Yesus akan masuk hanya karena pintu itu dibuka. Demikian dengan kita. Kalau kita memiliki kehidupan di dalam kekristenan kita, kita tidak membuka pintu hati kita. Kita tidak membuka pintu hati kita untuk firman Tuhan. Kita tidak membuka pintu hati kita untuk persekutuan dengan Tuhan, untuk memberikan tempat yang terbaik bagi Tuhan, untuk memiliki sebuah kedewasaan rohani. Tuhan tidak akan memaksa masuk ke dalam rumah kita. Tapi hanya karena kita membuka pintulah Tuhan bisa masuk. Dan disitulah otoritas Tuhan akan bekerja. Asal apa? Kita buka pintu dan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena rencana Tuhan jauh dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita rasa. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Mungkin kita mengalami sebuah kesedihan, disitulah rencana Tuhan terjadi. Mungkin kita mengalami kesusahan satu kali waktu, tapi percaya rencana Tuhanlah yang terbaik bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita tutup hati.